Hai, aku Rina. Setelah perjalanan hidup yang penuh lika-liku, aku Rina menemukan diri di titik terendah yang tak pernah kubayangkan. Kisah ini bukan hanya tentang kegagalan dan kehilangan, tapi juga tentang bagaimana aku hampir menyerah pada kegelapan dan bagaimana akhirnya aku menemukan kekuatan untuk bertahan. Hari-hari berlalu dengan tekanan yang semakin berat, hutang yang menumpuk, debt collector yang datang tanpa henti, dan rasa malu yang menumpuk membuat aku merasa tak berdaya. Setiap malam aku berusaha tidur, tetapi bayangan kegagalan dan ketakutan akan masa depan terus menghantui. Suatu hari, aku duduk di kamarku yang kini menjadi satu-satunya tempat pelindungan. Aku melihat foto anakku yang tersenyum manis. Air mataku tak terbendung mengalir di pipiku. Hati ini hancur. Bukan hanya karena kehilangan materi, tetapi karena perasaan telah gagal sebagai ibu dan sebagai pribadi. Saat itulah pikiran gelap mulai merayap ke dalam benakku. Bagaimana jika aku mengakhiri semuanya? Bisikan itu semakin kuat setiap hari. Rasanya tak ada jalan keluar, tak ada harapan, dan tak ada yang peduli. Aku mulai menulis surat perpisahan, meminta maaf kepada anakku, kepada suamiku, keluarga, dan teman-teman, serta orang-orang yang mendukungku. Aku ingin mereka tahu bahwa aku mencintai mereka, meskipun aku merasa tidak lagi sanggup menanggung beban ini. Aku menuliskan segala penyesalan, ketakutan, dan kekecewaan. Dalam detik-detik terakhir, sebelum aku hampir menyerah pada kegelapan, aku duduk termenung, memandangi foto anakku yang tersenyum. Aku teringat akan masa depan yang mungkin akan dia hadapi tanpa aku. Aku bertanya-tanya, bagaimana masa depan anakku jika aku tidak ada di sini? Bagaimana dia akan tumbuh dan berkembang tanpa dukunganku? Sebuah dorongan kuat dari dalam hati muncul. Aku ingin melihat anakku tumbuh besar, melihat dia mencapai impian-impian yang mungkin belum aku capai. Aku ingin berada di sana untuknya, menjadi saksi dari setiap langkah kecil dan besar dalam hidupnya. Pikiran tentang masa depan anakku memberikan aku kekuatan yang tidak terduga. Aku menyadari bahwa meskipun keadaan saat ini begitu gelap, selalu ada harapan di ujung terowongan. Aku ingin tahu seperti apa masa depan yang menanti, tidak hanya bagi anakku, tetapi juga bagi diriku sendiri. Aku ingin tahu apakah aku bisa bangkit kembali, apakah aku bisa menjadi ibu yang lebih baik, apakah aku bisa memberikan kehidupan yang layak bagi anakku. Untuk mengatasi pikiran-pikiran gelap, aku mulai melakukan beberapa langkah yang membantu aku berpikir lebih positif. Aku mulai menerima dukungan dari teman-teman lama dan kenalan yang tak terduga. Bantuan dan kata-kata mereka juga memberikan aku semangat untuk terus maju. Menulis diari. Aku mulai menulis diari setiap hari, mencatat perasaanku dan pikiranku. Aku juga membuat daftar tugas yang perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Ini membantu aku tetap fokus dan termotivasi. Meditasi dan doa. Aku meluangkan waktu setiap hari untuk bermeditasi dan berdoa. Ini memberikan ketenangan dan membantu aku merasa lebih terhubung dengan diri sendiri dan Yang Kuasa. Aktivitas fisik. Aku berusaha untuk tidak terlalu banyak tidur atau berdiam diri. Aku mulai berjalan-jalan di sekitar lingkungan setiap pagi dan berolahraga ringan untuk membantu melepaskan endorfin yang meningkatkan suasana hati. Mencari bantuan profesional. Aku berkonsultasi dengan teman yang bekerja sebagai psikologis dan juga menemui psikiater. Dukungan profesional ini memberikan strategi dan alat yang berguna untuk menghadapi tantangan. Berpikir rasional. Aku mulai melatih diri untuk berpikir lebih rasional dalam menghadapi masalah. Setiap kali pikiran negatif muncul, aku mencoba melihat situasi dari sudut pandang yang lebih objektif. Menutup sementara komunikasi di media sosial. Aku memutuskan untuk menutup sementara komunikasi di media sosial agar bisa fokus pada diri sendiri. Aku hanya membaca berita dan quotes yang memberikan inspirasi. Aku hanya menonton video lucu
dan berbagi video reel lucu dengan teman-teman yang sefrekuensi dan mendukung. Ini membuat aku tertawa dan merasa lebih baik. Mencari pekerjaan tambahan. Aku mulai mencari pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan. Meskipun tidak mudah, aku berusaha keras untuk menemukan peluang yang bisa membantu melunasi hutang. Melakukan pekerjaan tambahan. Aku mengambil pekerjaan tambahan dan menjalankannya dengan tekun. Meskipun sangat lelah, pekerjaan ini memberiku harapan dan kepastian finansial yang lebih baik. Aku mulai merasakan sedikit harapan yang kembali muncul. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Tetapi aku bertekad untuk bertahan demi masa depan yang lebih baik. Aku mulai bekerja keras untuk melunasi hutang-hutangku dan mencari cara untuk membangun kembali kehidupanku. Sekarang, aku ingin mengajak kalian semua untuk berbagi dan saling mendukung. Kita semua menghadapi tantangan dalam hidup, dan kadang-kadang kita merasa seperti tidak sanggup melanjutkan. Tapi ingatlah, selalu ada masa depan yang menanti. Ada orang-orang yang masih peduli. Aku ingin mendengar cerita kalian bagaimana kalian menghadapi masa-masa sulit dalam hidup. Apa yang memberikan kalian kekuatan untuk terus maju? Tuliskan kisah kalian di kolom komentar di bawah. Dengan saling berbagi, kita bisa menemukan kekuatan baru dan saling menginspirasi. Jika kalian merasa seperti aku, bahwa kegelapan menguasai pikiran dan hati, ingatlah bahwa kalian tidak sendiri. Mari kita saling mendukung dan berempati. Mari kita menjadi cahaya bagi satu sama lain di tengah kegelapan. Kisah ini adalah pengingat bagi semua orang bahwa dalam kegelapan sekalipun ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Aku Rina, masih dalam perjalanan untuk bangkit dan mencari kebahagiaan sejati. Perjuangan ini belum berakhir, tetapi dengan dukungan, keberanian, dan ketulusan, aku yakin bisa menghadapinya. Apakah kalian ingin tahu bagaimana aku melanjutkan perjalanan ini? Bagaimana aku menemukan pekerjaan baru dan mulai membangun kembali hidupku? Ikuti kisahku di bagian selanjutnya. Jika kalian pernah mengalami hal serupa atau ingin berbagi cerita, tuliskan di kolom komentar. Dukungan dan cerita kalian sangat berarti bagiku dan mungkin juga bagi mereka yang sedang menghadapi kegelapan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mengikuti kelanjutan kisah ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Salam, aku Rina.